Sukihontu Duka Mujantu. Good afternoon, Venerable Sayadaw. With full respect, we welcome Sayadaw to our Dhamma Talk, our online Dhamma Talk. Our heartfelt respect to Venerable Sayadaw. Selamat siang. Hari ini Minggu 9 Mei 2021, ceramah Dhamma online Yasati tentang hidup dalam perilaku Buddhis akan disampaikan oleh Yang Mulia Sayadaw U Rajendra. Good afternoon. Today, Sunday the 9th of May 2021, the online Dhamma of Yasati on living in Buddhist way of life will be delivered by Venerable Sayadaw U Rajendra. Venerable Sayadaw, we will recite the request for Tiksarana and Pancasila kepada para peserta Zoom online ini. Dimohon untuk mengambil sikap anjali. Kita akan bersama-sama memohon tuntunan Tiksarana Pancasila kepada Yang Mulia Sayadaw. Okasa ahang bante sangsara wata dukato mocana taya tisara nena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang teta me pante tutiyampi okasa ahang pante sangsara wata dukato mocana taya tisara nena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang teta me pante tatiyampi okasa ahang pante sangsara wata dukato mocana taya tisara nena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang teta me pante Yamadami Dawadita ama pante Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami,
Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi Buddhang saranang gacchami. Tutiyampi Dhammang saranang gacchami. Tutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Sarana Dhamana Paripurna. Amma Bante. Okay, chant. Panati pata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccācara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Macchapammadhatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Idame silang. Idame silang. Nibbanasa. Nibbanasa. Jayo. Pacayo. Hotu. Saranena saha panca silang dhammang sarukang kadawa apamadina sambadita. Oma Bante. Sadhu. 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 Sayadaw, we respectfully request Saya Venerable Sayadaw to deliver the Dhamma for all of us. Okay. Good afternoon to all devotees. Today, devotees request me to give Dhamma talk based on the faith and understanding teaching of the Buddha. Selamat siang para umat sekalian. Pada hari ini umat memohon kepada Yang Mulia Bante untuk memberikan ceramah Dhamma yang berlandaskan pada keyakinan dan pemahaman terhadap ajaran Buddha. Okay, and today I would like to explain teaching of the Buddha, how to live, a Buddhist way of life, living in Buddhist way of life. Because our devotees are Buddhists. We have to know how to live in Buddhist way of life. If you know
how to live in Buddhist way of life. Most of the time, you will be happy to stay every day, every month, every year. Now, whole world facing two problems because COVID-19. If you know teachings of the Buddha, we understand nature of our life. We are Buddhists, so we take 3 refuge. We are very lucky because we are Buddhists. Buddhists teach Dharma for the people to get happiness. Because these 3 refuges, we have to know that Dhammas, the most important refuge, and these 3 refuges, Buddha, Dhamma, Sangha. But these Dhamma taught by the Buddha. The Buddha say, bhikkhus or lay people, lay people or lay devotees, there are 1% who arise in this world for welfare of many people, for happiness of many people, out of compassion for out of compassion for the living beings, for the good, for welfare and happiness of Deva and human beings. Who is that 1%? Tathagata, Arhat, perfectly enlightened one. So that 1%, Buddha says same thing for welfare and happiness of Deva and human beings. So the Buddha teaches Dhamma. If we know Dhamma, how to practice, you will be happy. Because you stay shelter of Dhamma.
So the Dhamma made or Dhamma, those who practice Dhamma, they can get happiness. So the Dhamma, we can say different kinds of Dhamma. Sila Dhamma, Samadhi Dhamma, concentration, Panya Dhamma, wisdom. So we have to practice Dhamma to get happiness. Hari ini, Yang Mulia Sayadaw akan tentang ajaran Buddha. Bagaimana kita seharusnya hidup sesuai atau berperilaku sesuai dengan cara Buddhis. Karena umat kita adalah umat Buddha. Jadi, kita harus bagaimana kita harus hidup sesuai perilaku Buddhis. Jika kita tahu bagaimana kita menjalani hidup sesuai dengan perilaku Buddhis, maka di banyak kesempatan, di banyak waktu, Anda akan memperoleh kebahagiaan. Anda akan berada dalam suasana bahagia di setiap hari, di setiap bulan, di setiap tahun. Pada saat seperti di menghadapi persoalan dari COVID-19 ini. Jika Anda mengetahui tentang memang kita seharusnya mengetahui ajaran Buddha, kita harus mengetahui sifat alami dari kehidupan kita ini. Ya, sebagai umat Buddha, kita mengambil 3 perlindungan. Kita adalah orang yang sangat beruntung karena kita adalah umat Buddha. Buddha mengajarkan Dhamma untuk orang-orang agar memperoleh kebahagiaan. Karena itulah ada 3 kebajikan yang kita harus memahaminya. Dhamma adalah perlindungan yang sangat penting dari 3 perlindungan yang ada, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dhamma adalah ajaran Buddha. Buddha menyatakan, para biku, di sini juga termasuk umat awam, ada seorang yang muncul di dunia ini demi untuk kesejahteraan banyak orang, demi untuk kebahagiaan banyak orang, berlandaskan kasih sayang terhadap makhluk semuanya, demi kebaikan, kesejahteraan, kebahagiaan para dewa dan manusia. Siapakah orang itu? Beliau adalah Tathagata, arahat, seorang yang sempurna tercerahkan. Buddha juga mengatakan hal yang sama, yaitu untuk demi kesejahteraan, kebahagiaan para dewa dan manusia, Buddha mengajarkan Dhamma. Jika kita memahami Dhamma, kemudian kita tahu bagaimana mempraktekannya, maka kita akan berbahagia. Karena kita berdiam pada perlindungan Dhamma. Bagi mereka yang mempraktekkan Dhamma, maka akan memperoleh kebahagiaan. Kita harus menemukan tempat untuk berdiam bersama Dhamma. Kita harus memahami Dhamma. Kita harus mengetahui Dhamma yang seperti apakah.
Dhamma ini bisa kita katakan terdiri dari berbagai macam dhamma. Ada sila dhamma, samadhi dhamma atau konsentrasi dhamma, panya dhamma atau kebijaksanaan dhamma. Kita harus mempraktekkan dhamma ini untuk mendapatkan kebahagiaan. Yes, I do. Okay, to practice these three kinds of dhamma, we must have 5 things. Number 1, 5 powers. Number 1, Saddha Bala, the power of faith. And Buddha, Dhamma, Sangha, cause and effect of karma. That is very important. Number 1. Number 2, Sila Bala, the power of moral precept. Sutta, the power of learning. Sutta Bala. Jaga Bala, the power of generosity. Pinya Bala, the power of wisdom. Our Buddhist people, these kind of 5 powers, they easy to practice generosity. But whenever you practice any kinds of dhamma based on general knowledge. General knowledge means you have to know how to practice according to teachings of the Buddha. What purpose you practice this dhamma? Mostly they practice generosity easily. Come to moral precept. Many cannot practice according to teaching of the Buddha, because not enough. They're not enough to understand what the Buddha teaches us. Sutta Bala, learning. So the Pinya Bala, the power of wisdom. Wisdom means our Buddhist people must hold right views, right understanding
first step of understanding or right view is Kamma Sakata Samadhi, knowledge of cause and effect of karma. We must understand. To understand knowledge of cause and effect of karma, we must learn how to practice dharana according to teaching of the Buddha. Also, the Buddha teach dharana dharma is to reduce our greed. Sila Dhamma teach us to reduce our hatred. Panya Dhamma teach us to reduce our delusion. Our Buddhist people do generosity because they wish to get more wealth. Practice sila to be more healthy. Practice panya to get the more wisdom. So the Buddha teach this sila, samadhi, panya. Purpose of Buddha teaches sila, samadhi, panya to reduce our greed, hatred, and delusion. So if our Buddhist people cannot practice according to teachings of the Buddha, we are always facing to body suffering and mental suffering. So the Buddha also teach Dharma is to gain worldly pleasure and spiritual pleasures, or worldly happiness and spiritual happiness. Most of people, they wishing to gain worldly happiness. So the Buddha this Dhamma purpose is to gain worldly happiness and spiritual happiness. But
the most main aim to gain is spiritual happiness. Untuk mempraktekkan 3 dhamma ini, kita harus memiliki 5 hal. Kita harus memiliki 5 kekuatan. Yang pertama adalah sada bala. Artinya kekuatan keyakinan. Di sini kekuatan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, sebab dan akibat. Ini sangatlah penting. Yang kedua adalah sila bala, kekuatan moralitas atau kekuatan tata susila. Yang ketiga adalah sutta bala, kekuatan dari belajar. Yang keempat, jaga bala, kekuatan dari kemurahan hati. Kemudian yang kelima adalah panya bala atau kekuatan kebijaksanaan. Sebagai umat Buddha, 5 kekuatan ini sesungguhnya mudah untuk dipraktekkan. Terutama dana, kapan saja Anda bisa mempraktekannya. Dhamma yang manapun bisa Anda praktekkan berlandaskan dengan pengetahuan umum. Yang dimaksudkan dengan pengetahuan umum di sini adalah Anda harus mengetahui bagaimana harus mempraktekkan sesuai dengan ajaran Buddha. Tujuan untuk mempraktekkan dhamma ini terutama adalah untuk mempraktekkan dhamma secara mudah. Ketika kita sampai pada pembicaraan tentang sila, banyak yang tidak mampu untuk mempraktekannya sesuai dengan ajaran Buddha. Karena mereka tidak cukup mempunyai pemahaman terhadap apa yang diajarkan oleh Buddha. Sutta bala atau kekuatan dengan belajar. Kemudian panya bala, kekuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini berarti sebagai umat Buddha, kita harus mempunyai pandangan benar dan pikiran benar. Langkah pertama untuk memiliki pandangan yang benar, maka kita harus memiliki kama sakacca samaditi, yaitu kita harus memiliki keyakinan terhadap sebab dan akibat. Kita harus memiliki pengetahuan tentang sebab dan akibat dari kama ini. Kita harus belajar bagaimana mempraktekkan dhamma sesuai dengan ajaran Buddha. Buddha juga mengajarkan tentang dana atau kemurahan hati. Dana dhamma ini tujuannya adalah untuk mengurangi keserakahan. Sedangkan sila dhamma ini diajarkan agar kita bisa mengurangi kebencian kita. Panya dhamma diajarkan agar kita bisa mengurangi kebodohan kita. Sebagai umat Buddha, ketika kita melakukan kemurahan hati, banyak yang ingin untuk memperoleh lebih banyak harta. Kemudian, ketika mempraktekkan sila, kita mengharapkan untuk bisa hidup dengan lebih sehat. Ketika mempraktekkan panya, kita berharap untuk memperoleh lebih banyak kebijaksanaan. Jadi, Buddha mengajarkan
sila, samadhi, dan panya dengan tujuan untuk mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan kita. Sebagai umat Buddha, jika tidak bisa praktek sesuai dengan ajaran Buddha, maka kita akan selalu diliputi penderitaan duniawi maupun penderitaan mental. Buddha juga mengajarkan dhamma ini agar kita bisa mencapai kesenangan duniawi dan kesenangan spiritual. Memperoleh kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan spiritual. Orang pada umumnya berharap untuk mencapai kebahagiaan duniawi. Sedangkan Buddha mengajarkan dhamma ini dengan tujuan, terutama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan spiritual. Tetapi yang terutama, tujuan Buddha mengajarkan dhamma ini adalah untuk mencapai kebahagiaan spiritual. Yes, Sayadaw. Okay. The living in Buddhist way of life, Buddha teach Dhamma to the people. Different kinds of people, different desire, different wishes, different pain. So the Buddha one day teach Anattapindika donated his Jetavana monastery. He already attained Sotapanna, but the Buddha still teach his Anattapindika Sotapanna to gain worldly pleasures or worldly enjoyment. So we have to understand that our Buddhist effort by praying or wishing to get something just by praying, we cannot get it. Because we look at this sutta in Gotra Nikaya, Etta Sutta, wish for. One day, Anattapindika came to see the Buddha. First, sit down one side, and then the Buddha teach Dhamma to Anattapindika. Householder, there are these 5 things that are wished for, desired, agreeable, and hard to gain in this world. What is 5 things? Long life is
wish for agreeable. And then the number one. Number two, beauty. Number three, happiness. Long life are you? Or not? Sukha is happiness. Yasa, fame. Yasa, Saka. Saka is the heaven. Evil heart in world. So the many our Buddhist people, when they offer flower to the Buddha, they are whatever wish they pray to the Buddha after offering. Our Lord Buddha is never teach in this way to get something what you so the is anatika. If you want these things that to gain, you cannot get them just by praying. You need to practice the way conducive to getting these 5 things. Longevity. Are you longevity? Honor, beauty, sukha, happiness, yata, fame, sagat, heaven. So if we want to gain these 5 things, we have to practice the way conducive to getting these 5 things, not only just offer something to get by praying. So the to long life, you have to avoid the not suitable food. Also have to keep your more preset practice
loving kindness and is mindfulness meditation, so that you can control. Are you or not? Same thing. So the Buddha teacher Dhamma is we according to teachings of the Buddha. Untuk hidup berperilaku sesuai ajaran Buddha, Buddha mengajarkan Dhamma kepada orang-orang. Orang-orang itu banyak yang berbeda, status, beda keinginan. Jadi suatu hari Buddha mengajarkan kepada Anathapindika. Anathapindika itu pendana dari Cetawana Monastery. Dan dia setelah mendengarkan ajaran Buddha, dia mencapai tataran kesucian Sotapanna. Buddha mengajarkan Anathapindika cara untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi. Jadi kita sebagai orang Buddhis, kita harus mengerti bahwa tidak hanya dengan berdoa dan mengharapkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau. Dengan cara itu tidaklah bisa. Suatu hari Anathapindika datang mendengar dan hormat, lalu belajar cara untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi. Ada 5 hal yang selalu diinginkan oleh semua orang di dunia ini, yaitu umur yang panjang, kekuasaan, kebahagiaan, dan juga ketenaran. Satu lagi aku nggak nangkep sih. Dan ini hidup di alam surgawi. Oh, hidup di alam surgawi. Dan kelima ini adalah hal yang sebenarnya susah didapatkan secara sempurna untuk orang-orang di dunia ini. Banyak orang Buddhis yang mempersembahkan bunga dan mereka hanya berdoa dan mengatakan harapannya, keinginannya kepada Buddha. Dan Buddha berkata bahwa dengan cara seperti itu tidaklah bisa untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi Buddha mengajarkan kepada Anathapindika, jika ingin mendapatkan 5 hal ini, yang sebenarnya sulit untuk didapatkan, tidaklah hanya dengan mempersembahkan dan memohon-mohon, meminta-minta. Tapi kamu harus menghindari makanan yang tidak pantas, juga harus terus-menerus menjaga sila, berlatih metta, loving kindness, cinta kasih, meditasi. Dengan begitu, kamu bisa mengendalikan keinginanmu. Juga mengajar dan ngerti tidak itu. Saya dong. Yeah. No, yeah. Oh, okay. Okay, the book has teacher Dhamma is for us. We have to know that we have to know ourselves. What kind of things, what kind of happiness we want. We can get
The Buddha is perfect judge. It's a perfect Dharma. So the perfect Dharma, when understand exactly what the Buddha teaches us, we can get it what we want. Because the Buddha teach Dharma is a perfect Dharma. So here, just now 5 things. Are you longevity, Mona, beauty, Sukha, happiness. We have all worldliness or spirit. That fame. And second, to be born in heaven. These things are worldly happiness. To gain these 5 kinds of happiness, our Buddhist must be based on Hiri and Ottappa. Hiri is shame to do wrong doing. Ottappa, fear to do wrong doing things. The our based on this hearing Ottappa, we can get what we want. We can get what we want. We will be happy. That's happiness. Happiness is what the Hiri means fear to do wrong things. Fear to do wrong speech, wrong actions. Shame to do wrong speech and wrong actions. That is Hiri. Fear to say wrong things. Fear to act wrong actions, wrong doing. That is Ottappa. Based on our Buddhist people, based on Hiri Ottappa, we can do what we want for worldly happiness. So you will be living in Buddhist way of life. Buddha mengajarkan Dhamma untuk kita semua. Kita harus memahaminya, kita harus mengetahuinya. Kita harus mengetahui, memahami untuk diri kita sendiri. Apakah sesuatu atau apakah kebahagiaan, jenis kebahagiaan yang kita maui? Kita bisa memperoleh apapun karena Buddha mengajarkan yang sempurna. Buddha adalah sempurna.
Demikian pula Dhamma adalah sempurna. Dhamma yang sempurna ini ketika kita pelajari, kita haruslah mempelajari dengan kita semua. Kita harus memahaminya, kita harus mengetahuinya. Kita harus mengetahui, memahami untuk diri kita sendiri. Apakah sesuatu atau apakah kebahagiaan, jenis kebahagiaan yang kita maui? Kita bisa memperoleh apapun karena Buddha mengajarkan yang sempurna. Buddha adalah sempurna, demikian pula Dhamma adalah sempurna. Dhamma yang sempurna ini ketika kita pelajari, kita haruslah mempelajari dengan tepat sehingga kita bisa tahu dengan benar apa yang diajarkan oleh Buddha. Sehingga kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan. Karena Buddha telah mengajarkan Dhamma yang sempurna. Baru saja Sayadaw menjelaskan tentang 5 hal, yaitu ayu, panjang usia, kemudian wano, penampilan yang rupawan, dan sukha, kebahagiaan. Kita harus tahu apakah itu kebahagiaan duniawi ataukah kebahagiaan spiritual. Kemudian yasa, ketenaran, dan saga terlahir di alam surgawi. Ini semuanya adalah kebahagiaan duniawi. Untuk mencapai 5 hal ini, kita sebagai umat Buddha, kita harus memiliki landasan hiri dan otapa. Hiri adalah malu untuk melakukan hal buruk. Kemudian otapa adalah takut untuk melakukan hal-hal yang buruk. Selama kita sebagai Buddhis mempunyai landasan hiri dan otapa ini, maka kita akan bisa memperoleh apa yang kita inginkan. Kita bisa mendapatkan apa yang kita maui. Kita bisa memperoleh kebahagiaan. Itu adalah kebahagiaan duniawi yang berlandaskan hiri dan otapa. Hiri adalah malu untuk melakukan hal-hal yang salah. Malu untuk mengucapkan hal-hal yang salah. Dan malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Kemudian takut untuk mengucapkan hal-hal yang salah. Dan takut untuk melakukan perbuatan yang salah adalah otapa. Sebagai umat Buddha, kita harus selalu berlandaskan pada hiri dan otapa ini sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan duniawi. Anda bisa memperoleh kebahagiaan jika Anda hidup sesuai dengan perilaku Buddhis. Yes, Sayadaw? Yeah. Now the four glory. Yes, Sayadaw. So you need to talk a little bit more. Yeah. So our Buddhist people, if we have faith in teachings of the Buddha, keeping moral precept, and general knowledge, and then jaga, generosity, pinya, knowledge, learning, these
Sutta is a general knowledge, and we have to understand that general knowledge and wisdom is different. General knowledge is like book knowledge. Like when you hear Dharma, you can get this kind of knowledge. But you should have wisdom. Pinya. Pinya is own experience. Own experience means like the keeping precept is good deeds. Good deeds can get good results. So you understand. Pinya means good result. When you really give a precept, people will respect you. This will respect you. Also, can get other kinds of benefit. So you have own experience, own understanding, and the practice of moral precept. You have experience. So that is wisdom, own experience. How to practice moral precept. So if our Bodhisattva people have these 5 things: Saddha, Sila, Sutta, Jaga, Pinya. Whatever we want to get it, we get it. We can get it. Spiritual worldly happiness or spiritual happiness. So our Buddhist people, very important first step is faith in teaching of the Buddha. Second, moral precept. That generosity. Fourth, Saddha, Sila, Sutta, general knowledge. Jaga, generosity. Fourth, Pinya, wisdom. So the wisdom means like come to practice Vipassana meditation. The teacher will teach you how to develop your momentary concentration. When you gain momentary concentration, you can see appearance and disappearance of mind and matter. So that is own experience. So the general knowledge and own experience are different from each other. So if our Bodhisattva people have these 5 things, we can gain worldly happiness and spiritual happiness based on these hearing Ottappa, so that our Buddhist people are living in Buddhist way of life happily. So I will stop my Dhamma here. May you be well and happy. May you be able to practice teaching of the Buddha until
attain nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Sebagai umat Buddha adalah sangat penting untuk memiliki keyakinan terhadap ajaran Buddha yang berlandaskan pada moralitas, pelaksanaan moralitas, dan memiliki pengetahuan secara umum. Kemudian harus memiliki caga atau kemurahan hati, serta panya atau kebijaksanaan. Juga harus belajar atau sutta, yang dimaksudkan di sini belajar atau sutta ini adalah belajar pengetahuan secara umum. Pengetahuan secara umum dan kebijaksanaan adalah berbeda. Pengetahuan secara umum di sini maksudnya adalah misalnya ketika Anda membaca suatu buku atau ketika Anda mendengarkan ceramah dhamma dan Anda memperoleh pengetahuan. Itulah yang dimaksudkan dengan pengetahuan secara umum. Anda harus mempunyai kebijaksanaan atau panya yang berlandaskan dari pengalaman Anda sendiri. Misalnya ketika Anda mengambil dan menjalankan sila, Anda melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka Anda akan memperoleh hasil yang baik. Anda mengerti hal itu. Dengan panya, dengan kebijaksanaan, Anda akan memperoleh hasil yang baik. Ketika Anda kokoh teguh menjalankan sila Anda, maka orang akan memberikan penghormatan untuk Anda. Orang akan memiliki rasa hormat pada Anda. Orang akan menghormati Anda. Anda dengan menjalankan sila, Anda juga akan memperoleh manfaat yang lainnya. Anda tentu mempunyai pengalaman sendiri tentang hal ini. Anda mengetahuinya sendiri, apa yang akan Anda peroleh dari Anda mempraktekkan moralitas ini. Itulah kebijaksanaan, yaitu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman sendiri. Adalah baik untuk mempraktekkan sila. Jika kita sebagai umat Buddha, kita mempunyai 5 hal ini, yaitu mempunyai sada, kemudian sila, sutta, caga, dan panya, maka apapun yang kita inginkan, kita akan bisa memperolehnya. Baik itu kebahagiaan duniawi maupun kebahagiaan spiritual. Sebagai umat Buddha, langkah pertama adalah Anda harus memiliki keyakinan terhadap ajaran Buddha. Yang kedua, Anda harus memiliki sila. Yang ketiga, Anda harus memiliki kemurahan hati. Yang keempat, Anda mempunyai sutta atau pengetahuan secara umum. Dan yang kelima, panya atau kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini artinya adalah seperti misalnya, Anda datang untuk mempraktekkan meditasi. Kemudian guru mengajarkan Anda bagaimana untuk mengembangkan konsentrasi sesaat. Ketika Anda berhasil mencapai konsentrasi sesaat ini, Anda akan mampu melihat muncul dan lenyapnya batin dan materi. Itu adalah pengalaman Anda sendiri. Pengetahuan secara umum dan pengalaman Anda sendiri adalah berbeda. Jika sebagai umat Buddha, Anda mempunyai 5 hal ini, maka Anda akan bisa mencapai kebahagiaan duniawi maupun kebahagiaan spiritual yang berlandaskan pada hiri dan otapa. Jika Anda bisa menjalankan cara hidup atau perilaku hidup sesuai dengan ajaran Buddha, maka Anda akan mencapai kebahagiaan.
Yang Mulia Sayadaw akan mengakhiri ceramah beliau sampai di sini pada hari ini. Sayadaw mengharapkan Anda sejahtera dan bahagia, serta Anda mampu mempraktekkan ajaran ini sampai akhirnya nanti mencapai nibbana. Sadu, sadu, sadu. Any Yes, Sayadaw. question answer? Yes, Sayadaw. Yeah. Adakah pertanyaan dari para yogi? Telah diberikan kesempatan oleh Yang Mulia Sayadaw. Silakan. Sayadaw, there is a yogi, Yogi Yusuf Sayadaw would like to ask. Ya, silakan Yogi Yusuf. Silakan Yogi Yusuf. Silakan Yogi Yusuf. Sukihoto, Namo Buddhaya. Maaf, suaranya barusan dibuka sama koordinator. Pertanyaan saya ada dua. Satu, berapa lama sebaiknya meditasi dilakukan oleh seorang yogi atau seorang bante? Satu sesi duduk itu sejam ke atas, atau 2 jam ke atas, atau 3 jam ke atas? Pertanyaan. Mohon maaf Yogi Yusuf. Mohon maaf Yogi Yusuf. Mohon maaf. Tolong pertanyaan berkenaan dengan ceramah Dhamma yang diberikan oleh Yang Mulia Sayadaw hari ini ya. Pertanyaan diajukan berkenaan dengan topik Dhamma Desana atau ceramah Dhamma yang diberikan oleh Sayadaw hari ini. Ya, silakan diulangi pertanyaannya. Silakan diulangi pertanyaannya Yogi Yusuf. Ada pertanyaan apa? Bagaimana meningkatkan meditasi yang menyebabkan kebijaksanaan meningkat? Itu saja. Ya, oke. Ya, sama-sama. Sayadaw, Yogi Yusuf would like to know, Sayadaw, how to practice meditation to improve his wisdom, Sayadaw. How to practice meditation to improve his wisdom. Yes, thank you, Sayadaw. Okay. You practice for what kind of meditation? Ya, Yogi Yusuf praktek meditasi apa, Mbak Yogi Yusuf? Yogi Yusuf praktek meditasi apa? Sayadaw menanyakan Yogi praktek meditasi apa? Saya pada awalnya samatha. Begini Yogi Yusuf, ini untuk supaya waktu bisa cukup untuk banyak pertanyaan. Saat ini Yogi Yusuf mempraktekkan meditasi apa? Sayadaw tanya. Cuma anapana. Oke, anapana. Baik, saya sampaikan ya. Oke, baik, saya sampaikan. Yes, Sayadaw, Yogi Yusuf practice anapanasati, Sayadaw. Anapanasati, Sayadaw. Yeah. You practice anapanasati, you can practice according to teaching of the Buddha. So the anapanasati can be vipassana meditation object or samatha meditation object. To gain wisdom, if you are practicing samatha meditation, you have to able to dispel 5 hindrances. Keep on concentrating on the when you are
concentrating on your meditation object. You have to gain this at least first level of Upachara Samadhi, which is able to spread down 5 hindrances, not to gain jhana concentration. So if you gain Upachara Samadhi, you can try to see nature of our mind or nature of our physical phenomena, which is present. I will first translate Sayadaw. Jadi Yuki Yusuf yang mulia Sayadaw menjawab, ketika Anda mempraktekkan Anapanasati, maka Anda bisa mempraktekannya sesuai dengan ajaran Buddha. Anapanasati ini bisa sebagai objek dari meditasi vipassana ataupun meditasi samatha. Ketika Anda berhasil mencapai kebijaksanaan, jika Anda mempraktekkan meditasi samatha, maka Anda harus bisa menyingkirkan 5 rintangan batin yang berlandaskan dari konsentrasi Anda pada objek meditasi Anda. Ketika Anda berkonsentrasi pada objek meditasi Anda, maka Anda harus mampu mencapai paling tidak tingkat pertama atau tahap pertama dari upacara samadhi yang bisa menekan 5 rintangan batin. Anda tidak harus mencapai konsentrasi jhana. Ketika Anda berhasil mencapai upacara samadhi ini, saat itu Anda harus berusaha untuk melihat sifat alami dari batin Anda atau melihat fenomena-fenomena yang ada pada saat sekarang ini. Ya, Yogi Yusuf, demikian jawaban yang mulia Sayadaw. Terima kasih Sayalai dan terima kasih Bante Sukiwanto Namo Buddhaya. Baik, jika ada pertanyaan lain, silakan. Ya, ada pertanyaan lain? No question. Ya, ada pertanyaan lain? Saya masih memberikan kesempatan untuk Yuki lain. Jika ada pertanyaan, silakan. Ask a question. You can get general knowledge. Ya, saya mengatakan dengan bertanya kita bisa mendapatkan pengetahuan secara umum. Based on general knowledge, you can gain this wisdom or experience. All experience is very important for everyone. Ya, saya mengatakan bahwa pengetahuan secara umum ini merupakan landasan bagi Anda untuk mencapai kebijaksanaan dan memperoleh pengetahuan melalui pengalaman sendiri. Kebijaksanaan dan pengalaman sendiri itu adalah sangat penting. Baik, ada. Yes, Sayadaw. There is a question from Yogi Nyana Damiko, Sayadaw. Yeah. Silakan Yogi Nyana Damiko. Yeah. Namaste, Sayadaw. Good evening. Thank you for the opportunity and time. Saya mohon terjemahkan. Tadi kan Sayadaw ada menjelaskan mengenai untuk mencapai 5 kondisi duniawi itu ada beberapa hal yang disebutkan. Ada satu yang kami kurang jelas, yaitu mengenai yang pertama,
menghindari makanan yang bagaimana ya? Apakah yang dimaksud itu? Mohon penjelasannya saya Do. Saya Le, terima kasih. Saya Do, thank you very much. Okay. Saido, Yogi Nyanadamika would like to know, Saido, during the Dhamma talk, Saido explain about to gain the happiness, we need to have 5 conditions. And then from that 5 conditions, at that time, Saido was mentioning about food, Saido. And she would like Saido to explain more about this food, Saido. Thank you, Saido. Which one? What? Yogi Nyanadamika, kalau terjemahan saya tidak sesuai dengan pengharapan Anda, tolong diperbaiki juga ya. Jadi, she would like to know, Saido, to attain 5 conditions, 5 worldly conditions. So we need to practice 5 things. And when Saido was explaining, there is one thing that she could not catch, Saido, and it was about the food, Saido. Now she would like Saido to explain once again about the food, Saido. 5 things to attain the worldly happiness, Saido. Yeah. Long life. I think long life is to be long life. Many conditions. You see these bodies maintained based on the based on karma, Jeta, karma, Jeta, Udu weather, hara, nutrition. So to be long life, we must have wholesome karma. So wholesome karma, Jeta, the minds are also must be need to happy mind. Not happy, always very sad. So how can be happy? Long life. We need to have utu weather, like somebody is need to get warmness. Sometimes need to get cold. You see, we have to need temperature, suitable temperature for our body. And then also hara. Hara means we need to have a proper nutrition suitable for our body. This one is very important to be long life. Yes, Saido. Yeah. Okay, I would like to translate for Saido. Yeah. Okay. Yogi Nyanadamiko. Saido, dari pertanyaan tadi, Saido mengatakan bahwa tadi beliau ketika membahas tentang makanan, itu beliau membahas tentang kesehatan yang baik atau panjang usia ya. Jadi untuk mencapai panjang usia ini, banyak kondisi yang kita perlukan. Kita harus merawat tubuh kita ini berdasarkan pada kama, kemudian cita, utu ini cuaca, lalu ahara adalah nutrisi. Untuk mencapai usia yang panjang, kita harus mempunyai kama yang baik, perbuatan yang baik. Kemudian cita, batin atau pikiran ini, kita perlu memiliki batin atau pikiran yang berbahagia. Kalau kita selalu dalam keadaan sedih, selalu berduka,
bagaimana kita bisa mencapai panjang usia. Kemudian kita juga memerlukan udara atau cuaca yang sesuai. Ada orang yang memerlukan suatu kehangatan, ada yang memerlukan dingin. Jadi temperatur ini haruslah sesuai. Kemudian ahara. Ahara ini adalah nutrisi ya. Kita memerlukan nutrisi yang tepat, nutrisi yang pantas, yang sesuai untuk tubuh kita. Nah, nutrisi ini juga penting bagi kita untuk mencapai usia yang panjang. Ya, jadi tentang nutrisi tadi Saido saat itu menyinggung tentang panjang usia Yuki Nyana. Thank you, Baik, saya Yuki. Ya, oke. Sadu, saya terima kasih. Terima kasih. Ya, masih ada pertanyaan lain? Ya, Yang Mulia Saido masih memberikan kesempatan. Ada Yogi yang akan bertanya, silakan. Masih adakah pertanyaan? Seems there is no more question, Saido. Very important, our Bodhisattva, those who want to attain Nibbana, which is free from all suffering, you must have first step is Agama Sutta. Learning knowledge according to scriptures or according to teaching of the Buddha, based on this Agama Sutta, you can gain the Digama Sutta. Digama Sutta is insight knowledge. Knowledge. This one is the attainment knowledge. Now the problem is, you see, everyone depends on teacher. So the become people they are become wrong, get wrong message, wrong direction. So we must we must know that exactly what is inside knowledge, what is attainment of jhana. So we must know ourselves. If we know ourselves, we won't lose to attainment of Nibbana or attainment of jhana. If we do not have these Agama Sutta, basic knowledge, which is according to scriptures, we cannot gain attainment of jhana or attainment of insight knowledge. Not insight knowledge, step by step, no way to attain Nibbana, which is free from suffering. Yang Mulia Saido memberikan semangat pada kita semua sebagai umat Buddha. Kalau sebagai umat Buddha, kita ingin mencapai Nibbana, di mana kita bebas dari semua bentuk penderitaan, maka langkah pertama yang harus kita ambil adalah Agama Sutta,
yaitu mempelajari pengetahuan yang sesuai dengan kitab suci, yang sesuai dengan ajaran Buddha. Kemudian berlandaskan pada agama sutta ini, Anda akan bisa mencapai Adhigama Sutta, yaitu pengetahuan-pengetahuan pandangan terang. Ini adalah pengetahuan pencapaian. Persoalannya adalah sekarang semua orang itu bergantung, maunya bergantung kepada guru. Jadi orang bisa mendapatkan pesan yang salah atau arah yang salah. Kita harus betul-betul memahami apakah pengetahuan pandangan terang itu, apakah pencapaian jana itu. Kita harus memahaminya untuk diri kita sendiri, sehingga kita tidak akan tersesat untuk pencapaian jana ataupun pencapaian nibbana. Jika kita tidak memiliki agama sutta, pengetahuan yang sesuai dengan kitab suci, maka kita tidak akan bisa memperoleh pencapaian jana, pencapaian pengetahuan pandangan terang. Dengan tanpa pengetahuan pandangan terang secara setahap demi setahap, maka tidak akan mungkin bisa mencapai nibbana. Sayadaw, now there is two yogi would like to ask questions, Sayadaw. Okay. Ya, silakan yogi. Saya ya, Sukihotu Bante, saya ingin menanyakan, apakah meningkatkan kebijaksanaan hanya dengan cara meditasi saja atau ada cara lain? Itu saja. Terima kasih. Saya sampaikan. Iya, oke. Sayadaw, Yogi Yusuf would like to know, Sayadaw, to gain wisdom, Sayadaw, is it only by doing meditation, Sayadaw? Can we gain a higher wisdom? Yeah. Practice mindfulness and meditation. Without mindfulness, we are not develop concentration. There is no concentration to the object. Wisdom will not arise. Will not arise wisdom. I will translate, Sayadaw. Ya, Yogi Yusuf Sayadaw mengatakan bahwa memang untuk meningkatkan kebijaksanaan harus mempraktekkan meditasi. Harus mempraktekkan meditasi perhatian murni. Ketika tidak mempraktekkan meditasi perhatian murni, ketika tidak bisa mengembangkan konsentrasi dan tidak bisa berkonsentrasi pada objeknya, maka kita tidak mungkin bisa mengembangkan kebijaksanaan. Baik, and then the next question, Sayadaw, from Yogi Nina Chan, Sayadaw. Silakan Yogi. Sayadaw, saya mau bertanya. Sayadaw tadi ada mengatakan kita harus memiliki meta. Jadi apakah kita harus mengembangkan meta dengan bermeditasi meta hingga mencapai sana? Sayadaw. Sayadaw, Yogi Nina would like to know, Sayadaw. Sayadaw mentioned that we have to have loving kindness. So she would like to know, Sayadaw, whether we have to practice meta meditation until we attain nibbana, Sayadaw. Loving kindness alone cannot attain nibbana because loving kindness meditation is only to develop concentration. Baik, Yogi Nina yang mulia Sayadaw menjawab bahwa dengan meditasi cinta kasih, dengan cinta kasih saja, kita tidak akan mampu mencapai nibbana. Karena meditasi meta ini hanyalah untuk
mengembangkan konsentrasi saja. Loving kindness meditation object is tranquility meditation object. To attain Nibbana is to attainment of Nibbana object is Vipassana meditation object. Ultimate reality, which is Nama Rupa, it is a present object. Jadi Yang Mulia Sayadaw menjelaskan bahwa di dalam meditasi metta, objeknya adalah objek untuk mencapai ketenangan. Sedangkan untuk pencapaian nibbana, objeknya haruslah objek meditasi vipassana, yaitu kebenaran sejati, kebenaran tertinggi. Adalah nama dan rupa yang ada, yang merupakan objek pada saat sekarang ini. Ya, ada yang lain? Masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak, kita akan melanjutkan dengan berbagi jasa kebajikan. Yes, Sayadaw, seems there is no more questions, Sayadaw. Okay, we make and then share the merit. Yes, Sayadaw. Yes, Sayadaw. So thank you so very much, Sayadaw, for giving me the chance to translate your Dhamma talk, Sayadaw. Okay. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Sayadaw, Sayalay, now we would like to do sharing merits. Okay, now chanting is I forgot Imaya Dhammanu. Imaya Dhammanu Dhamma Badi Badiya Buddha Bujemi. Imaya Dhammanu Dhamma Badi Badiya Dhamma Bujemi. Imaya Dhammanu Dhamma Badi Badiya Sangha Bujemi. Idame Punya Asawakaya Waha Adu. Idame Punya Nibbanasa Pajayo Hotu. Imano Punya Baga Sava Sadana Dima Sabe Sada Sukhita Pawantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu Sukhi Hota Dukkha Mochata. May you be well and happy. May you able to practice teachings of the Buddha as long as you not yet attain Nibbana. You able to gain good destination, happy life, stay happy, and practice Vipassana meditation until attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.